Bayangkan kamu lagi di kantor, urus dokumen penting, antri berjam-jam, pegawai yang harusnya melayani malah asik joget-joget live di TikTok. Miris kan? Tapi ini bukan sekadar fenomena langka, ini kejadian nyata di berbagai daerah. Pegawai negeri yang digaji dari pajak rakyat malah sibuk nyari cuan tambahan dengan cara yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Kenapa bisa begini? Apakah gaji PNS kurang? Atau ini soal mentalitas kerja? Mari kita kupas tuntas. Yang bikin lebih geram bukan cuma 1-2 orang yang melakukan ini. Beberapa laporan menunjukkan kalau fenomena ini sudah menjadi semakin luas. Bahkan sampai ada yang terang-terangan menjadikan live TikTok sebagai kerja sampingan di sela-sela pekerjaan utama mereka. Kalau ditanya alasannya apa, simple aja jawabnya. Biar nggak bosan. Atau lumayanlah tambahan pemasukan. Tapi pertanyaannya, sejak kapan jam kerja pegawai negeri jadi ajang cari hiburan pribadi? Bukankah mereka ada di sana untuk melayani masyarakat? Sebagai pegawai negeri sipil, mereka punya tanggung jawab utama, yaitu melayani masyarakat. Tapi entah sejak kapan ada tren baru di mana PNS malah sibuk live di TikTok, bahkan saat jam kerja. Beberapa dari mereka asyik ngobrol, curhat, atau bahkan jualan online. Alasannya, ya lumayan buat nambah penghasilan. Atau daripada gabut di kantor. Loh, gabut? Kok bisa? Bukannya kerja harus ada job desk yang jelas. Inilah yang bikin kita bertanya-tanya, apakah ini masalah sistem atau mentalitas individunya? Kalau memang jam kerja terasa gabut, itu artinya ada yang salah dalam sistem manajemen kantor tersebut. Seharusnya setiap pegawai punya tugas yang jelas, target harian, dan pengawasan ketat. Tapi kenyataannya, banyak kantor yang cenderung santai, tidak ada evaluasi yang ketat, dan akhirnya membiarkan pegawainya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Bayangkan kalau budaya ini terus dibiarkan, siapa yang akan dirugikan? Ya, kita semua. Masyarakat yang butuh pelayanan malah harus bersabar lebih lama hanya karena pegawainya sibuk live streaming. Beberapa orang beralasan gaji PNS gak cukup, makanya mereka cari penghasilan tambahan lewat TikTok. Tapi mari kita cek faktanya, gaji PNS golongan terendah saja udah lebih tinggi dari UMR di banyak daerah. Ditambah dengan tunjangan dan berbagai fasilitas. Jadi apakah benar mereka kekurangan? Atau ini lebih ke budaya konsumtif, di mana hidup harus selalu lebih dari orang lain? Nah, ini yang kita sebut dengan fenomena hedonic treadmill. Ketika orang sudah cukup tapi tetap ingin lebih dan lebih dan lebih lagi. Akhirnya mencari cara instan untuk menambah cuan meskipun dengan cara yang melanggar etika. Fakta lainnya, banyak pegawai swasta yang gajinya lebih kecil dari PNS, tapi tetap profesional dalam bekerja. Mereka tidak bisa seenaknya mencari pemasukan tambahan di jam kerja karena ada sistem kontrol yang lebih ketat. Kalau mereka ketahuan santai-santai atau sibuk live TikTok, bisa langsung kena teguran atau bahkan pemecatan. Tapi kenapa di lingkungan PNS ada yang merasa santai dan seolah bebas melakukan apa saja? Mungkin karena selama ini sanksi bagi PNS yang melanggar disiplin masih kurang jelas. Dulu jadi PNS adalah impian banyak orang, kerja stabil, gaji rutin, jaminan pensiun. Tapi sekarang malah ada yang mempermalukan profesi ini dengan kelakuan tidak profesional. Padahal etika kerja jelas, pegawai negeri harus bekerja untuk rakyat, bukan cari hiburan saat jam kerja. Apakah mereka lupa ini bukan sekedar masalah main HP? Ini soal kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Kalau PNS sendiri tidak menghargai pekerjaannya, bagaimana rakyat bisa menghargai mereka? Lebih parahnya lagi, beberapa di antara mereka justru menganggap ini sebagai hal biasa. Ada yang membela diri dengan mengatakan, cuma sebentar kok. Atau, kan masih sempat ngerjain kerjaan. Tapi logikanya, kalau waktu yang harusnya dipakai bekerja malah digunakan untuk live TikTok, itu artinya ada sesuatu yang dikorbankan. Dan yang dikorbankan bukan hanya waktu kerja mereka, tapi juga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang layak. Fenomena ini juga tidak lepas dari budaya kerja yang longgar. Di beberapa kantor, pengawasan lemah, sistem evaluasi kinerja kurang ketat.
serta sanksi tidak tegas. Akibatnya ada celah bagi mereka yang ingin santai tapi tetap digaji. Bandingkan dengan Jepang atau Korea Selatan, di sana pegawai pemerintah bekerja dengan disiplin tinggi. Bukan berarti kita harus jadi workaholic, tapi ada batas jelas antara kerja dan santai. Kalau nggak ditegakkan, jangan heran kalau makin banyak PNS yang lebih sibuk cari followers daripada kerja beneran. Selain itu, kurangnya pengawasan dari atasan juga menjadi faktor besar. Kalau budaya ini terus dibiarkan, lama-kelamaan bukan cuma beberapa pegawai saja yang ikut-ikutan, tapi bisa menyebar jadi kebiasaan yang dianggap wajar. PNS harusnya melayani, bukan live TikTok di jam kerja. Ini bukan sekedar isu receh, tapi cerminan dari menurunnya etika kerja dan disiplin. Kalau nggak dikoreksi dari sekarang, bakal jadi budaya yang makin parah. Gimana menurut kalian? Pernah lihat langsung kejadian begini? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Serta jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa bahas lebih banyak fakta miris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.